Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armis Tiagani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Banyuwangi. Baik, pada kali ini, yaitu pada modul 2.3 tentang coaching. Hari ini saya akan mempraktekkan sebuah praktek coaching kepada salah satu murid saya, di mana murid saya ini memiliki sebuah masalah. Namun sebelumnya, apa itu coaching? Nah, coaching ini adalah sebuah upaya ataupun sebuah bentuk pendampingan kepada seorang murid ataupun mungkin seorang guru, karena dalam hal ini coaching dilakukan dalam dunia pendidikan. Jadi coaching ini lingkupnya tidak hanya di dunia pendidikan, bisa juga di tempat-tempat lain. Namun kali ini proses coaching ini dilakukan di sekolahan. Nah, jadi coaching ini sebuah proses pendampingan kepada rekan ataupun seorang murid, di mana seorang coach melakukan sebuah proses coaching bertujuan hanya untuk memberikan stimulus kepada coachee ataupun orang yang sedang di coaching tadi itu, namun tidak dengan memberikan solusi, hanya saja memberikan stimulus agar seorang coachee itu dapat dengan sendirinya menemukan solusi dan menentukan tindakan berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, tentu dengan bantuan ataupun stimulus dari seorang coach tadi, seperti itu. Tentu coaching ini berbeda sekali dengan mentoring ataupun mungkin dengan yang lain, karena memang proses coaching ini dilakukan ketika ada masalah dan kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, dalam penerapan coaching ini tentu ada tahapan-tahapannya, karena sebuah coaching ini ternyata tidak hanya sekedar ngobrol biasa kemudian sharing. Nah, namun pada kenyataannya coaching ini ada tahapan-tahapannya dan ada hal yang dituju. Nah, maka dalam pelaksanaannya coaching ini perlu yang namanya model Tirta. Nah, apa itu Tirta? Jadi Tirta itu adalah yang pertama T. T itu memiliki arti tujuan. Nah, kenapa kok tujuan? Tentu kita akan melakukan sebuah proses coaching harus memiliki tujuan. Apa sebenarnya yang akan kita capai nanti dalam proses coaching itu? Selanjutnya adalah I. I ini adalah identifikasi masalah. Nah, jadi setelah tadi menentukan tujuan, maka kita akan menentukan masalah apa yang akan maksudnya masalah apa yang telah terjadi, seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi, dalam coaching ini sebenarnya bukan hanya masalah, namun ini proses coaching ini juga dapat menggali potensi siswa. Itu perlu diingat. Jadi coaching ini terjadi bisa jadi karena masalah, bisa jadi terjadi karena ingin menggali potensi siswa tersebut. Gitu. Selanjutnya Tirta R. R ini adalah rencana aksi nyata. Nah, setelah menemukan identifikasi masalah, menemukan masalah yang terjadi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah rencana aksi nyata. Jadi apa nih yang akan dilakukan untuk menanggulangi masalah tadi itu? Karena masalah sudah ada, nah apa yang harus dilakukan? Disinilah rencana aksi nyata. Nah, aksi nyata ini seperti saya katakan di awal tadi, seorang coach hanya memberikan stimulus. Nah, yang menentukan rencana aksi nyata itu adalah seorang coachee tadi. Dalam hal ini coachee adalah seorang murid, sehingga guru adalah coach. Nah, maka muridnya sendirilah yang akan menentukan masalahnya tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah Tirta. Tanggung jawab. Nah, kenapa tanggung jawab? Karena memang masalah ini adalah yang menentukan solusi, dan yang menemukan solusinya adalah seorang coach. Maksud saya coachee sendiri tadi. Nah, maka seorang coachee
kita dorong untuk dapat bertanggung jawab terhadap apapun yang dia putuskan. Nah, ini kita juga menggali potensi siswa agar mereka lebih bertanggung jawab, seperti itu. Atau komitmen. Nah, apa komitmen dia untuk dapat merealisasikan aksi nyata yang telah dia rencanakan tersebut. Ini juga tentu penting. Ini untuk membangun rasa tanggung jawab seorang coach tadi. Begitu. Nah, maka dari itu, inilah tadi pemahaman tentang model coaching dengan Tirta. Kalau melihat dari artinya sendiri, Tirta itu adalah air. Maka proses coaching ini harus berjalan seperti air. Atau siswa ini biarkan mereka berkembang seperti air, sesuai dengan kodrat zaman atau kodrat zaman dan juga kodrat alam mereka. Namun guru, seorang guru tentu dengan adanya air mengalir ini membantu air tersebut agar tidak tersumbat. Nah, ini poin pentingnya. Jadi biarkan murid itu seperti air mengalir. Nah, guru ini menjaga air itu supaya tidak ada sumbatan-sumbatan. Kalau ada sumbatan, kita bantu untuk melepas sumbatan tersebut. Nah, itulah poin penting dari pemahaman coach. Baik, berikut ini saya tampilkan sebuah praktek coaching yang saya lakukan sendiri dengan salah satu murid saya bernama Egan. Dia memiliki sebuah permasalahan. Nanti kita akan lihat bersama-sama tentang proses coaching tersebut. Oke, baik, silahkan mari kita lihat proses coaching berikut. Apa kabar, Regan? Baik ya, baik kabarnya. Sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Iya ya, lagi santai. Iya, lebih santai. Jadi kita nggak apa-apa sampai kamu. Enggak, udah santai aja deh. Nggak apa. Enggak apa. Gini kan, akhir-akhir ini Iya. pas pelajaran teacher kok teacher lihat kamu kurang semangat ya dalam bahasa Inggris. Itu dia bingung pas kalau bahasa Inggrisnya. Bingung. Oh, kan sudah bingung. Iya. Karena tentang bahasa Inggris. Iya, di bagian awal nulis sama bacanya. Oh gitu. Terus, oke, baik. Gini. Terus kira-kira apa nih nanti yang ingin kita apa tujuan kita nanti dalam pembicaraan ini? Apa yang ingin kamu katakan? Ya, sebenarnya kayak bicara tentang sendiri bisa ya, yang masalah itu bisa diselesaikan lah. Oh, mungkin Egan ingin permasalahan Egan segera selesai. Kenapa kalau gitu? Ya, karena apa ya? Ya kalau misalkan cuma bicara kan pasti juga ada nulis-nulisnya gitu. Ya bisa gitu ya, biar gampang lah gitu. Oh, jadi sebenarnya apa yang membuat Egan itu bingung? Pas ketika nulis sama bacanya itu. Oh, jadi Egan mengalami kesulitan ketika menulis dan membaca bahasa Inggris. Iya. Terus apa yang sudah mungkin yang sudah Egan lakukan selama? Ya tanya-tanya ke teacher artinya apa, nulisnya gimana. Terus? Tanya-tanya ke Google. Oh gitu. Ya, berarti kan kalau teacher lihat di buku-buku pelajaran bahasa Inggris Egan itu kan ini ya pakai bahasa Inggris semua kan itu. Iya sebenarnya. Nah itu gimana itu ya kan? Ya itu kesulitannya. Sebenarnya kan kalau cuma bahasa Inggris kan mata karena banyak pelajaran pakai bahasa Inggris. Jadi yang pelajaran yang nggak pakai bahasa Inggris itu bisa termasuk yang pelajaran bahasa Inggris juga. Oh gitu. Kayak sama saya kan pakai bahasa Inggris, jadi agak susah gitu. Awalnya sih gampang-gampang aja harus pakai bahasa Indonesia, tapi kalau sekarang kan pakai bahasa Inggris, jadi yang makanya susah. Nah ini kan ternyata kan masalahnya Egan kan sudah ketemu nih, yaitu tentang
dan apa tadi? Susah membaca dan menulis. Membaca dalam dan menulis dalam berbahasa Inggris ya. Iya. Menurut Egan seberapa penting sih belajar bahasa Inggris? Penting jadi karena kan Nah, mayoritas apa ya, kalau udah bisa kan kita kerja. Kerja itu juga harus bisa bahasa Inggris gitu. oh gitu. Iya sih, memang apa ya, kemampuan berbahasa Inggris ini di masa-masa ini kan sudah sangat diperlukan, ya. Betul nggak sih? Ya kan saya bahasa Inggris itu bahasa internasional dan bisa kan. Emang apa cita-cita ini? Tentara sih sebenarnya. Oh tentara. Ya, tapi tentara itu juga ini loh. Beberapa event itu juga ada event internasional. Iya tahu cuma kayak kalau ada apa namanya latihan bersama. Terus apa lagi? Ya latihan bersama dengan negara lain, Asia gitu. Dan itu tentu butuh Bahasa Inggris ya. Karena kan nggak cuma bahasa Inggris saja gitu. iya. Nah, oh iya, kalau teacher lihat nih ya, selama pembelajaran berlangsung, ya kan, dari waktu ke waktu, meskipun Egan ini ternyata kesulitan dalam membaca atau menulis bahasa Inggris, tapi kalau teacher lihat nilai speaking Egan tinggi, betul nggak sih? Nggak pasti sih kalau aku. Iya, tapi terus kemampuan speakingnya kan juga bagus. Dan lumayan. Iya kan? Iya. Iya. Nah itu gimana? Apakah ada minat di speaking juga? Nggak terlalu sih kalau aku speaking bukan bahasa Inggris bahasa Indonesia biasanya. Nah jadi sebenarnya ada kalau kita lihat itu ada ketertarikan ya, betul nggak? Dikit sih. Ya, iya. Nah, jadi gimana? Apakah nantinya bisa ya kita kembangkan lagi? Mungkin aja bisa. Insya Allah. Beneran? Iya. Jadi bisa ya. Nah, terus gini kan, untuk melakukan aksi nyata nanti apa nih kira-kira yang akan dilakukan kita? Ya mungkin lebih belajar bahasa Inggris, tanya-tanya ke guru bahasa Inggris. Ya kalau misalkan pas sudah dibuka atau apa belajar ya tanya ke Google ataupun baca kamus. Sekalian latihan nulis gitu. Kalau Google apa yang sudah lakukan di Google? Ya lihat di kamus Google itu Google Translate. Google Translate. Ya. Oh iya. Itu mudah itu sekarang ya. Ya, mudah. Nah, selain itu ada lagi nggak yang atau mungkin ada nggak suatu hal yang mungkin Egan butuhkan atau bantuan apa yang Egan perlukan? Ya mungkin bantuan belajar tambahan bahasa Inggris biar apa namanya lebih bagus lah bahasa Inggris. Speaker ya. Ataupun mungkin dari teman-teman ada nggak kira-kira? Bisa aja sih kalau dari teman-teman. Bisa ya. Kalau gitu, teacher bangga sama kamu ya, sudah punya rencana aksi nyata. Nanti teacher siap membantu kamu untuk masalah kamu ini. Ya, kalau ada kesulitan silakan bisa ditanyakan. Nah, yang terakhir nih, kira-kira apa komitmen kamu atau apa komitmen kamu yang dapat kamu lakukan untuk agar supaya aksi nyata ini terlaksana? Ya terus berusaha. Terus berusaha. Ya. Terus? Ya terus berusaha dan terus mencoba bahasa Inggris terus baca buku atau mungkin baca buku bahasa Inggris gitu lihat-lihat. Itu saja. Ya. Kalau mungkin misalkan, nah tadi kan Egan juga ini menyampaikan lebih tertarik dengan speakingnya ya, berbicara bahasa Inggris juga ya. Nah,
apakah itu juga akan membantu ini? Apakah juga akan membantu proses belajar menulis juga? Mungkin aja kalau itu Bisa ya. Jadi memang ini ya empat keterampilan dalam bahasa Inggris itu semuanya menunjang. Apa aja Mas keterampilan itu? bahasa Menulis, berbicara, mendengar. Nah, iya. Jadi empat keterampilan itu memang harus. Oke. Nah, kalau begitu, kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan? nggak ada sih kalau aja. Ada, beneran ya. Oke. Kalau nggak ada, yang terakhir juga apa nih perasaan kan? Kalau perlu banyak. Ya jadi lebih gampang dan lebih sehat ketika jadi bisa kita bisa tahu aku butuh apa gitu nanti kedepannya buat bahasa Inggris gitu. Oke, betul. Kita setuju. Jadi diskusi ini sebenarnya tidak hanya berhenti dalam bahasa Inggris ya. Nanti kalau ada permasalahan dengan teman, permasalahan pelajaran yang lain, permasalahan dengan teacher yang lain, ataupun mungkin permasalahan di keluarga kan, boleh kok akan cerita. Ya. Nanti teacher akan itu ya. Ya, sini. Ya, tetap semangat ya. Pokoknya terus. Ya. Terima kasih Jun. Ya. Oke, baik, itulah tadi proses coaching yang telah saya lakukan bersama salah seorang murid saya bernama Egan. Jadi dalam permasalahan tadi, si Egan ini memiliki sebuah masalah di mana Egan ini merasa kesulitan dalam berbahasa Inggris. Apa tadi kesulitannya? Nah, kesulitannya yaitu tentang ternyata dia itu susah dalam writing atau menulis, kemudian membaca, reading, sehingga beberapa kali di kelas dia kurang bersemangat ketika pelajaran bahasa Inggris. Namun dengan keberanian dia, si Egan ini menyampaikan kepada seorang guru sebagai coach, sehingga si Egan ini melakukan sebuah adegan coaching tadi. Kemudian si Egan ini meskipun dia memiliki masalah, namun ternyata Egan ini memiliki sebuah potensi dalam berbahasa Inggris. Nah, si Egan ini ternyata lebih suka dalam hal speaking. Nah, ini poin penting yang bisa kita gali sebagai sebuah kelebihan yang dimiliki Egan, sehingga seorang coach bisa memberikan stimulus agar Egan ini lebih bersemangat. Karena apa? Meskipun dia kesulitan dalam menulis atau membaca, ternyata Egan lebih suka dalam speaking. Nah, ini bisa menjadi sebuah pintu agar Egan ini juga rasa sukanya menular kepada kemampuan dia dalam menulis dan membaca. Sehingga tadi kita lihat bersama-sama dia memiliki solusi bahwasanya dia berkomitmen untuk mewujudkan aksi nyatanya, yaitu dia terus mengembangkan potensinya untuk berbicara. Kemudian setelah itu dia akan lebih intens lagi belajar menulis dan membaca. Sebagaimana kita ketahui, seorang Egan ini memiliki jiwa rasa kepemimpinan yang tinggi. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga. Nah, itu juga menjadi sebuah poin plus. Maka tidak heran kalau dia ini cenderung lebih suka kepada speaking. Jadi seperti itu. Oke, demikianlah praktek coaching tadi yang saya lakukan dengan salah satu murid saya. Pada dasarnya memang proses coaching ini dilakukan supaya kita itu lebih bisa menggali potensi siswa.
Jadi dari sebuah masalah yang siswa ini miliki, seorang coach maka akan berusaha menemukan kemampuan siswa yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Karena perlu diingat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Baik, tetap semangat. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.